Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua masih dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Alimah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ulama yang menguraikan pengaruh puasa terhadap kepribadian. Salah satunya adalah Imam Khusairi yang menyatakan bahwa puasa yang dilakukan dengan baik dan benar akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang, akan berpengaruh terhadap shaimin dan shaimat yang gilirannya akan membentuk pribadi yang terpuji. Akhlak yang terpuji yang dihasilkan dari ibadah puasa antara lain yang pertama adalah tawadu. Artinya seseorang itu merendahkan hatinya, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak. Orang yang tawadu, dia tidak akan menyombongkan dirinya. Orang yang tawadu, dia tidak akan congkak dan angkuh ketika mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Dan dengan berpuasalah kita dihadapkan dengan suatu kenyataan bahwa kita adalah lemah. Ketika siang hari tiba di bulan Ramadan, kita dalam kondisi yang payah ketika berpuasa. Lalu apa yang dapat kita sombongkan baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana iblis ketika sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala sampaikan, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang mencegahmu sehingga engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Dengan sombongnya iblis menjawab, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka Allah berfirman, qala fahbit minha fama yaqulu laka an tatakabbaru fiha. Maka Allah berfirman, keluarlah engkau dari surga, karena tidak sepatutnya engkau tinggal di surga sedangkan engkau menyombongkan diri. Fakhrud innaka minas shagirin. Maka keluarlah engkau dari surga, karena sesungguhnya engkau adalah makhluk yang hina. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat kesombongan, walau kendati pun sekecil biji zarrah. Hadis riwayat Muslim. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang angkuh, ketika mengakhiri episode kehidupannya, tidak ada yang husnul khatimah. Sebaliknya, mereka-mereka yang sombong dan congkak mengakhiri episode kehidupannya dengan su'ul khatimah. Kita lihat sejarah bagaimana Fir'aun yang semakin kaya semakin sombong, semakin kaya semakin aniaya, bahkan semakin kaya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, yang pada akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya di Laut Merah. Kita lihat sejarah bagaimana Qarun yang semakin kaya semakin lupa daratan, yang semakin berduit semakin pelit. Bahkan ketika ditanya dari mana dia hasilkan harta kekayaannya, dia menjawab bahwa harta kekayaannya dihasilkan dari usahanya sendiri tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan inilah yang membuat Allah luluh lantahkan seluruh
harta kekayaan Qarun dengan gempa bumi. Al-Imam Tibi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan puasa inilah yang membuat kita merasa rendah hati apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk lemah. Kita adalah makhluk yang tidak berdaya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberi kekuatan kepada kita semua. Sehingga dengan berpuasa inilah insya Allah akan membentuk seseorang menjadi sifat tawadu. Yang kedua, akhlak yang terpuji yang dihasilkan dari puasa adalah sifat qanaah. Qanaah adalah merasa cukup dari apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Kita tidak lagi rakus, kita tidak lagi serakah, kita tidak lagi tamak dengan kekayaan di atas muka bumi ini. Mengenakan pakaian qanaah tidak semudah mengenakan pakaian atau baju kita sehari-hari. Perlu pembinaan, perlu pembiasaan, karena kecenderungan manusia adalah memiliki rasa tamak, rakus, dan serakah. Sebagaimana hadis Rasul SAW, seandainya manusia diberikan satu lembah yang berisikan emas, maka dia akan meminta lembah yang kedua. Ketika diberikan lembah yang kedua yang berisikan emas, dia akan meminta lembah yang ketiga. Dan tidak menghalangi isi perut manusia itu kecuali dengan tanah. Wa yatubullah ala man taba. Dan Allah akan mengampuni seseorang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia itu ketika diberikan satu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia meminta kenikmatan yang lain dan terus meminta kenikmatan, sehingga tidak ada puasnya manusia untuk meminta kenikmatan yang sudah Allah berikan kepadanya. Inilah sifat manusia yang rakus, tamak, dan serakah. Maka dengan puasa inilah kita dilatih untuk memiliki sifat qanaah. Mari kita ingat puasa kita sehari-hari, sejak pagi hari kita masih dalam kondisi segar. Masuk di siang hari kita dalam kondisi payah. Masuk setelah asar kita sudah menyiapkan seluruh hidangan yang akan kita makan ketika azan berkumandang. Ada lauk pauk, minuman, segala macam sudah siap di atas meja. Namun ketika azan berkumandang, ketika waktu buka telah tiba, dengan seteguk air, 3 butir kurma, rasanya dahaga dan lapar sudah hilang begitu saja. Itulah nafsu. Nafsu akan senantiasa menggiring kita kepada titik yang tidak ada pernah cukupnya. Nafsu akan selalu menggiring kita kepada keserakahan dan ketamakan. Maka puasa inilah yang akan membentuk seseorang ini menjadi akhlak yang terpuji. Maka jika qanaah ini sudah membudaya di hati para kaum muslimin muslimat, maka insya Allah pemerataan di antara kaum muslimin dan muslimat akan mudah terwujud. Tapi sebaliknya, jika sifat qanaah belum ada di dalam diri kaum muslimin muslimat, maka sulit rasanya pemerataan di antara sesama umat Islam. Islam tidak menginginkan kekayaan bergulir di tangan sebagian saja. Demikian besarnya perhatian Islam terhadap pemerataan, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu alladhi yasma'u wa jaruhu ja'iun." Rawahul Bukhari. Bukanlah seorang mukmin yang perutnya dalam kondisi kenyang, tapi tetangganya dalam kondisi lapar. Jadi puasa itu mengajarkan kita untuk memiliki sifat qanaah, memiliki sifat yang menerima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpikir untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana bersama-sama memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga
orang-orang dapat merasakan kenikmatan yang dimiliki seorang muslim. Yang ketiga adalah yakin. Berpuasa karena yakin lapar akan menjadi indah, haus akan menjadi nikmat, terik matahari tidak akan jadi masalah karena dengan keyakinan. Karena kita yakin melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh keyakinan. Ketika seorang melakukan sesuatu karena keyakinan dan keimanan, maka yang jauh akan menjadi dekat, yang lemah akan menjadi kuat, yang takut akan menjadi berani. Kalau bicara tentang keyakinan, ketika seseorang di penjara itu akan lebih indah daripada orang hidup di istana. Ketika bicara keyakinan, jangankan hujan air, hujan peluru pun tidak akan gentar untuk mundur walaupun selangkah. Maka puasa membentuk manusia memiliki akhlak terpuji, yaitu yakin bahwa segala sesuatu yang diyakini, segala sesuatu yang kita miliki semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang hari ini kita miliki, kesehatan, panjang umur semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah bahwa kekuatan yang hari ini kita miliki itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Iman Ratibi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal tadi yang akan dibentuk hasil daripada puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan semua kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh ketawaduan, dengan penuh qanaah, dan dengan penuh keyakinan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.